Selanjutnya kita akan membuat halaman user interface-nya. Tadi dia punya nama-nama filenya sudah kita buat. Kita buat user interface untuk dimulai dari pasien. Untuk adminnya nyusul nanti. Dimulai dari pasien. Jadi pasien dia mendaftar sebagai pasien baru. Kita lihat di user interface-nya itu. Dia mendaftar sebagai pasien baru, kemudian di situ dia mendaftar pelayanan, pendaftaran pelayanan, kemudian ada riwayat rekam medis. Ya kan? Nah, di user interface ini, kalau pendaftaran pasien baru kan, kita mau buat dia pakai modal kan? Kan dia hanya daftarnya sekali saja. Nah, berarti di pendaftaran pasien baru ini anggap saja sebagai dashboardnya. Kita klik di pendaftaran pasien baru. Nah, di sini kita buatkan satu halaman. Nah, untuk halamannya ini kalau kalian buat mau pakai template, kan banyak tuh template-template di luar sana yang pakai Bootstrap tuh. Banyak sekali, kalian bisa download dan pakai di sini. Nah, untuk latihan ini saya tidak pakai template. Saya buat yang biasa saja seperti sebelumnya. Tapi kalau kalian mau pakai template silakan, biar lebih bagus tuh. Beda dari yang lain. Ini kan dasarnya. Nah, kita buatkan sebuah halaman. Nah, kita gunakan seperti yang biasa kita gunakan di sebelumnya. Kita pakai Bootstrap 4. Bunyinya apa itu, Fen? Silakan kalian buatkan halaman U2 sama-sama. Di sini jadi kita kalau mau buat ini, saya kalau mau kan kalian bebas mau pakai template apa saja. Nah, untuk awalnya itu saya buat yang sama saja dia punya modelnya. Jadi pakai yang navbar ini terlalu besar. Bentar, jaringan di sini buruk. Kalian untuk nanti mengerjakannya pakai template saja biar lebih bagus. Saya ambil yang ini, Ctrl A, saya copy, Ctrl C, letakkan di sini. Nah, di sini ada bagian yang harus kita kasih keluar supaya dia hemat. Untuk yang bootstrapnya ini, ini kan sama semua tuh nanti. Kita kasih keluar, kita buat satu halaman baru yang umum. Nah, jadi di luar sini ini aset yang secara keseluruhan. Jadi di luar folder ini kita tambahkan sebuah folder baru lagi untuk menampung aset secara aset yang apa namanya? Misalnya saya buat sebuah
folder. Nah, jadi kalian juga silakan buatkan satu folder lagi di luar, di dalam folder kerja utama itu namanya aset. Nanti di dalam sini nih isinya file-file yang umum. Di dalam folder aset ini saya tambahkan, kalian bisa lihat kan di situ? Atau mata buta? Buat satu file aset. Saya buat satu file yang namanya cdn. cdn.php. cdn bootstrap 4, cdn b4. Di nama file cdn b4.php. Nah, di sini saya tempelkan file cdn-nya tadi. Mengerti toh? Mengerti ke sonde? Jadi dari sini, dari mana tadi? Di pasien user interface, pendaftaran pasien baru. Nah, dia skripnya begini. Namun di bagian atas ini kita tidak perlu ketik lagi skrip. Kita ambil yang CDN 4 ini, CDN B4. Jadi hanya satu baris. Cara ambilnya ke mana? Kecil tanda tanya PHP. Terus apa? Include tanda petik kok. Dia ada di luar, di aset. Titik-titik garis miring. Di aset titiknya satu sah. Aset garis miring. Ini. Belakangnya diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini ada error nih. Kira-kira apa yang menyebabkan dia error? Nah, titik kurang satu. Soalnya tidak error. Kadang tuh dia deteksi errornya itu tuh belum hilang secara real time dong. Jadi kita perlu menutup dan membuka kembali. Sebenarnya ini script. Ini titik. Kalau titik-titik dia kembali satu ke belakang. Kalau titik tuh dia kembali paling depan. Kalian lihat di sini saat saya ketik titik kan muncul ini. CNB 4. Kalian perhatikan di sini. Kalau kita pakai titik-titik, nanti dia munculnya kontrol, dia munculnya yang bagian ini. Bagian user interface yang itu. Dia harus titik. Saat kalian ketik titik, nah nanti dia muncul aset so. Aset garing lagi CDN 4. Terus mana lagi yang perlu kita buat navbarnya. Nah, navbarnya ini juga kita buat sama. Iya kan? Navbarnya ini juga kita keluarkan. Jadi pada saat misalkan kalian kalau mau edit halaman pasien tuh, kalian edit navbarnya itu cukup satu kali saja, dia terganti semua halaman. Kalau kita tempatkan di sini ya kita harus edit satu-satu toh. Navbar ini misalkan halaman 1, 2, 3. Navbarnya beda-beda. Nah, kalau ada kesalahan kalian edit itu 3 kali toh. Maka dari itu kita harus keluarkan. Taruh di aset supaya kita edit di aset, maka tiga-tiganya langsung berubah sekaligus kan. Nah, berarti ini dari nav sini kita cut. Kita Ctrl X, kita letakkan di aset. Aset yang punyanya apa? Jangan aset umum, aset khusus punya pasien. Karena navbar antara masing-masing itu kan berbeda. Aset miliknya si pasien. Jadi kita masuk ke pasien. Di aset sini, aset pasien kita buat sebuah file baru. Namanya adalah nav. nav.php. Enter. Lalu kita paste di situ.
Nah, kemudian kita kembali ke halaman pendaftaran baru, pendaftaran baru kan? Nah, di pendaftaran baru ini tinggal kita panggil lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar, lalu pilih include spasi tanda petik pakai titik atau tidak. Pakai titiknya 2 kali, garis miring, aset, garing, nah, dia 2 kali. Kalau 1 kali itu dia kembali paling depan. Titik koma. Nah, control file save all. Nah, kalau kalian menganggap bahwa ini skripnya benar tapi masih merah, coba kalian tutup dulu, baru buka kembali. Kadang begitu. Kalau yakin dia benar tapi masih muncul errornya. Oke, jadi ini halamannya sudah sangat sederhana. Untuk halaman yang user interface-nya pasiennya, untuk navbar kita pakai script ini. Jadi kalau ada perubahan, kita mengubahnya hanya 1 kali. Kita ubahnya di asetnya saja yang diubah. Gitu. Nah, kemudian BR-nya. Nah, BR-nya ini kita taruh di aset juga supaya di bagian bawah sini ada BR. Nah, jadi di pendaftaran baru ini cukup ini saja. Lebih sederhana. Ctrl S. Sekarang coba kita menjalankannya. Cara jalankannya seperti apa? Pastikan examnya jalan, localhost, garis miring, RSU Emmanuel. Dia ada di dalam mana? Terus nama pendaftaran baru. Oh ya, user interface. Nah, ini kalian lihat lokasinya di dalam sini. Jadi dia di dalam pasien, di dalam user interface pendaftaran baru. Nah, di sini ada error, artinya dia punya ini errornya CDMB 4-nya tidak jalan. Iya toh? Di line 6, lihat nih. Di bagian pendaftaran baru .php on line 6 nih. Path-nya keliru. Nah, berarti di sini apa? Salahnya di mana? Titiknya 2. Ctrl S. Bukan. Salah dia di mana, cari. Kalau ini aset ini memang S-nya ada S. Kalau aset yang di bawah ini tidak ada S di pasien. Ini kan aset yang di pasien kan. Kira-kira salahnya di mana nih? Oke, jadi kita modifikasi titik-titiknya seperti ini karena memang dia keluarnya 2 kali. Selanjutnya adalah pendaftaran pelayanan. Untuk pendaftaran pelayanan, kita ambil yang sama template-nya. Kita letakkan di bagian sini. Nah, ini juga tetap sama. Kemudian riwayat rekam medis. Nah, ini kan 3 halaman yang berbeda kan? Nah, sekarang coba kita buka pendaftaran pelayanan. Sekarang kita lihat di pendaftaran
Oke. Satu lagi, riwayat rekam medis. Oke, jadi kita kalau mau mengubah navbarnya, kan ini kalian perhatikan navbar ini judulnya, ini ada navbar. Ini ada navbar, sebelah juga ada navbar. Kita kalau mau mengubahnya itu hanya butuh satu kali di nav. Kita ganti di sini dengan nama Rumah Sakit Umum Emmanuel. Ctrl S, maka nanti yang lain-lain juga akan ikut berubah semua. Lebih cepat kita editnya. Tidak perlu satu-satu. Oke, sekarang kita masih di punyanya pasien, pendaftaran pasien baru. Berarti kita butuh form-form kan? Kita perlu di sini pendaftaran pasien baru. Dia perlu siapkan berkas apa? Silakan siapkan kartu tanda penduduk. Silakan siapkan dokumen kependudukan sebelum Anda mengisi. Kita sampai jam berapa? Mengisi formulir pendaftaran berikut ini. Nah, terus tinggal kita buatkan dia punya formnya. Oke, untuk pertemuan kali ini, tugasnya nanti saya tidak bisa langsung kasih sekarang. Mungkin besok baru bisa saya terbitkan di grup. Jadi nanti untuk tugasnya silakan kalian pantau di grup saja apa yang harus kalian kerjakan. Karena hari ini saya harus selesaikan tutorial untuk user interface-nya. Hanya user interface saja. Belum sampai ke codingnya. Hanya desain user interface. Nah, di sini isi dia punya formnya nanti diisi di sini. Terus ini adalah pendaftaran. Nama aplikasinya mau kasih nama apa? Ya, atau nama masing-masing. Tapi harus nama yang satu kata. Emmanuel. 4 suku kata jangan. Penamaan aplikasi bunyinya paling banyak 2. 2 suku kata. Ems Hospital. Oke, setelah itu, nah ini pendaftaran pasien baru. Silakan siapkan dokumen kependudukan sebelum Anda mengisi formulir. Tinggal kita buat formulirnya. Jadi nanti tugas pertama itu dari semua file yang sudah kalian buat, file user interface saja. Dari file user interface itu kalian hanya buat demo form-form kosong. Nanti form-form kosong itu mengikuti tutorial yang nanti saya kasih. Ngerti toh? Kita belum sisip dia punya kontrolnya belum. Kita belum buat kontrolnya. Hanya sampai di user interface. Oke, kita masih ada waktu 10 menit yang berharga. Kita masih lanjut. Ntar. Pendaftaran pasien baru. Kalau pendaftaran pelayanan itu juga sama. Copy dari sini. Ini adalah pendaftaran pelayanan
medis. Nah, pendaftaran pelayanan medis, silakan siapkan dokumen kependudukan. Itu tidak perlu lagi kan? Ini tidak usah lagi, tinggal dia langsung jawab di bawah. Kemudian riwayat rekam medis, ini berisi riwayat rekam medis. Ini juga dia tidak ada isinya. Oke, jadi saat dijalankan, pasien punya hanya pendaftaran pasien baru, pendaftaran pelayanan medis, dan riwayat rekam medis. Nah, sekarang kita buat dia punya linknya supaya gampang. Linknya kan ada di NAV toh. Nah, link yang pertama ini adalah apa tadi? Pendaftaran kan? Pendaftaran pasien baru, buat akun kan? Terus di sini, maaf. Pendaftaran pasien baru. Di sini pendaftaran pelayanan. Di sini satu lagi apa? Lihat di user interface tuh. Bukan. Riwayat rekam medis. Rekam medis saja ya. Dan yang terakhir ada logout. Oke, di sini link kemana? Nah, cara ketik linknya ke mana? Ingat, nav ada di luar kan? Nav ada di luar user interface. Berarti dia harus masuk ke dalam. Lihat, kita kan mau buat link ke sini. Pendaftaran pasien baru, pendaftaran pelayanan dengan riwayat rekam medis. Sementara posisi nav kan ada di luar user interface kan? Berarti dia harus masuk ke user interface dulu. Berarti kita ketik apa? User interface, ketiknya begini kah? Benarnya tidak pakai titik. Nanti kita tes dulu toh. User interface garis miring apa? Pendaftaran baru. Tuh. Terus lanjut lagi di bawah. Yang di bawah apa? Pendaftaran pelayanan. .php. Terus di bawah logoutnya dibiarkan saja. Oke, sekarang coba kita testing. Pendaftaran pelayanan. Nah, error. Lihat di bagian atas. Relation pasien, user interface. Dia terjadi pendobelan di user interface. Coba kita hapus. Nah, berarti di script ini, supaya jangan terjadi pendobelan, apa yang kita lakukan? Apakah perlu harus dihapus? Kita tes. Sekarang coba kita refresh. Pendaftaran pasien baru. Belum. Jadi ke mana? Yakin. Ini foldernya berbeda. Tadi ya. Jadi pendaftaran pasien baru, pendaftaran pelayanan, kemudian rekam medis. Kenapa dia dianggap di dalam satu? Jawab dulu. Kenapa dia tidak perlu mundur-mundur lagi? Sementara dia ini kan berbeda toh. Berbeda kok soalnya. Mouse nav ini kan dia berada di
Nav kan berada di luar toh. Sementara ini ada di dalam. Itu pengaruh apa? Mungkin karena apa? Karena kita sudah include di sini. Include navnya ini sudah masuk di dalam, belum sebut sedikit lah. Kita ke kelas jam 10 belum. Ini baru jam 7 tadi. Ada baju kemeja merah kosong nih, belum ambil. Hah? Nanti ambil di bawah, di yayasan tuh. Kemeja merah. Pak belum ambil. Diambil di bawah di yayasan, minta bantuan Pak Eko, Pak Yohan di bawah tuh, suruh ambil di yayasan. Nanti masuk jam 10 sedikit lah ya. Siap. Oke, sampai mana tadi? Nah, karena di sini kan kita sudah include, berarti dia punya scriptnya itu kan sudah ditempel di situ. Sudah ditempel langsung di dalam halaman ini toh. Jadi dia anggap tuh dia ada di dalam posisi di dalam halaman yang sama. Buktinya ke mana? Cok, ketong tekan